Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 6 bangun ruang anak-anak. Kita akan belajar volume bangun ruang, ada di halaman 221 sampai dengan 222. Baik, ibu langsung membahas. Pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar volume bangun ruang anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menghitung volume bangun ruang. Materi hi anak-anak, hitunglah volume prisma segi 4 dan tabung berikut ini. Kita mulai dari soal ke-1, prisma segi 4 ini anak-anak, alasnya berbentuk segi 4, ini bisa juga kita sebut bangun balok anak-anak. Ini diketahui di sini untuk soal ke-1, panjang dari balok ini adalah 7 cm. Ini selanjutnya lebarnya adalah 4 cm di sini. Ini 4 cm dan tinggi dari balok ini adalah 3 cm. Balok ini termasuk bangun prisma anak-anak. Kita diminta menentukan volumenya. Ini volume dari bangun prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikali lebar anak-anak. Selanjutnya dikali tinggi. Di sekolah dasar biasanya anak-anak untuk menghitung volume langsung P dikali L dikali T. Sama dengan P-nya tadi 7 dikali L-nya 4 dikali dengan 3 anak-anak. Ini sama dengan 4 kali 3 12 dikali 7 84 anak-anak. Satuannya adalah cm kubik. Lanjut ke soal kedua kita anak-anak. Nih, di soal kedua di sini ada bangun ruang tabung anak-anak. Diketahui panjang jari-jari tabung di sini adalah 6 cm, berarti R-nya sama dengan 6 cm. Jari-jari alasnya 6 cm. Tinggi dari tabung di sini diketahui 10 cm. Nanti pi-nya tetap dalam bentuk pi. Nih. Volume dari tabung ini adalah rumusnya adalah luas alas dikali tinggi juga anak-anak. Ini alasnya ini berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Nih, pi-nya tetap dalam bentuk pi, r-nya berarti diketahui 6, r kuadrat berarti 6 dikali 6 dikali tingginya 10 anak-anak. Ini sama dengan 6 kali 6 36 dikali 10 360 pi, satuannya adalah cm kubik. Sebagaimana telah dipelajari di sekolah dasar, volume prisma dan tabung adalah luas alas dikali tinggi. Ini ada contoh gambar di sebelah kiri ini adalah prisma anak-anak, sedangkan di sebelah kanan adalah tabung. Informasi penting volume prisma dan tabung. Jika luas alas prisma atau tabung adalah L cm persegi, ini L besar anak-anak, tinggi T cm, maka volumenya adalah V cm kubik. V sama dengan L dikali dengan T. Untuk gambar di sebelah kanan, ini gambar prisma, ini H-nya, ini H ini yang dimaksud ini adalah T anak-anak, tinggi dari prisma, dan S di sini maksudnya adalah L besar di sini luas alasnya. Sedangkan untuk tabung, H ini maksudnya T, ini tinggi dari tabung, dan S ini adalah luas alasnya. Catatan, T dan V merupakan huruf pertama dari tinggi dan volume. Lanjut ke soal 1 anak-anak, hitunglah volume bangun ruang berikut ini. Untuk soal ke-1 kita cermati, di sini ada bangun prisma anak-anak, yang alasnya terbentuk dari 2 bangun datar segitiga. Tinggi prisma 7 cm anak-anak. Ini sebelum menentukan volume dari prisma ini, kita menentukan luas alasnya terlebih dahulu anak-anak, agar mudah nanti menghitungnya. Luas alas ini sama dengan ini alas segitiga panjangnya 10 cm, tinggi segitiga 6 cm, berarti 10 dikali dengan 6 dibagi 2, atau setengah alas kali tinggi bisa anak-anak, ditambah dengan segitiga kedua alasnya 10 cm, 10 dikali tingginya 3 dibagi 2. Nih, sama dengan 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3,
10 dikali 3 30, ditambah dengan 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5, 5 dikali 3 15, berarti luas alasnya sama dengan 45, satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya kita tentukan volume prisma ini anak-anak. Volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi, sama dengan luas alasnya tadi 45, cm persegi dikali tingginya 7, ini sama dengan 45 dikali 7 315, satuannya adalah cm kubik. Soal nomor 2 anak-anak, kita cermati. Ini ada bangun setengah tabung anak-anak. Diketahui panjang diameter atau garis tengah dari alas tabung ini panjangnya 4 cm, berarti diketahui D nya sama dengan 4 cm. Berarti R nya ini adalah D per 2, ini setengah dari diameternya, berarti 4 per 2 sama dengan 2 cm. Ini diketahui lagi tinggi dari tabung adalah 4 cm. Selanjutnya kita menentukan volume dari bangun ini. Volumenya karena setengah tabung berarti setengah dikali dengan luas alasnya dikali dengan tingginya anak-anak. Ini sama dengan setengah dikali dengan luas alasnya ini pi r kuadrat karena berbentuk lingkaran dikali t. Ini sama dengan setengah dikali dengan pi dikali dengan r. R-nya tadi diketahui 2 anak-anak, 2 dikali dengan 2 kuadrat, ini 2 kali 2 dikali t, t-nya 4, ini sama dengan 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1, tinggal 2 dikali 4 8, 8 pi, satuannya adalah cm kubik. Lanjut ke materi volume limas dan kerucut anak-anak. Materi Q, bandingkan volume prisma, limas, tabung dan kerucut yang mempunyai luas alas dan tinggi yang sama dengan menggunakan wadah. Nanti anak-anak bisa melakukan eksperimen sendiri. Ini berapa banyak cairan yang dapat dimasukkan ke dalam. Untuk satu tabung ini bisa diisi 3 cairan dalam kerucut ini anak-anak, berarti 3 cairan dalam kerucut ini bisa dimasukkan ke dalam satu tabung. Bisa kita simpulkan dengan luas alas dan tinggi yang sama, volume limas dan kerucut sepertiga kali volume prisma dan tabung. Berdasarkan hasil DIY, kita dapat melihat bahwa volume limas dan kerucut sama dengan sepertiga volume prisma dan tabung dengan luas alas dan tinggi yang sama. Berpikir matematis, berdasarkan percobaan kita dapat menentukan hubungan antara volume limas dan kerucut dan antara volume prisma dan tabung. Informasi penting volume limas dan kerucut anak-anak. Jika luas alas limas atau kerucut adalah L cm persegi, tingginya adalah T cm, maka volumenya adalah V cm kubik. V sama dengan 1/3 L dikali T. Ini untuk bangun yang ke-1 yang sebelah kiri, ini limas anak-anak, ini H ini bisa juga berganti T, untuk S-nya ini L-nya anak-anak, maksudnya luas alas. Untuk bangun kerucut hanya ini T, selanjutnya S-nya ini L. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak, hitunglah volume bangun ruang berikut ini. Ibu mulai dari soal ke-1. Di sini diketahui tinggi dari limas ini anak-anak, Ibu tulis T. Ini tingginya adalah 6 cm. Selanjutnya untuk 8 cm ini alasnya berbentuk persegi anak-anak. Ini Ibu sebut dengan S. Ini 8 cm panjang sisi persegi di alasnya. Untuk menghitung volumenya, volume sama dengan sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tingginya, sama dengan 1/3 dikali dengan luas alasnya, berarti S dikali S anak-anak, selanjutnya dikali dengan tinggi, ini sama dengan 1/3 dikali dengan 8 dikali 8, selanjutnya dikali 6. Nih kita sederhanakan, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2.
8 kali 8 64 dikali 2 128 anak-anak. Ini satuannya adalah cm3. Lanjut ke soal kedua, kita diminta menentukan volume dari kerucut anak-anak. Diketahui tinggi dari kerucut di sini 9 cm, berarti Ibu tulis di sini T sama dengan 9 cm. Selanjutnya diketahui juga diameter dari alasnya, ini D sama dengan 12 cm. Ini berarti panjang jari-jarinya adalah D per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm anak-anak. Setengah dari diameter. Selanjutnya kita menentukan volumenya anak-anak. Volume sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tingginya. Ini sama dengan 1/3 dikali dengan alasnya berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali dengan T. Ini sama dengan 1/3 dikali dengan pi dikali dengan r-nya tadi 6 anak-anak, 6 dikali dengan 6 dikali tingginya 9 anak-anak. Ini selanjutnya kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1. Selanjutnya 6 dibagi 3 2. Tinggal 12 dikali 9. Ini hitung dulu, 12 dikali 9 8 1. Ini 108 anak-anak. 108 pi satuannya adalah cm3. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.